caranya untuk tetap gimana supaya meraih enak gitu. Akan tetap mikir terus tuh dijalanin, tapi tetap bersyukur, bukan cuma kepikiran overthinking. Enggak, kalau bedanya nih, kalau kita bersyukur, iya, kalau ini menurut Kis ya, kalau kita bersyukur meskipun keadaan belum sesuai dengan yang kita mau, kita menikmati prosesnya. Tapi kalau nggak bersyukur, kita overthinking terus kayak Kis zaman dulu tuh, overthinking ke depan, nanti aku ke depan jadi apa ya, nanti aku ke depan gimana, malah mikir ke depan, khawatir, nggak bagus. Kita nggak boleh khawatir tentang masa depan, dan kita nggak boleh menyesali masa lalu. Tinggal fokus di hari ini aja gitu. Itu dulu Kis kayak gitu soalnya. Pernah di masa itu tuh nggak enak, nggak seru. Kalau sekarang kan udah enjoy, santai. Bersyukur sepanjang waktu. Kok lain sebelah ya kaos kakiku? Apa kakiku nih memang panjang sebelah pakai mana ya? Kenapa lain sebelah? Coba lihat. Kenapa yang sebelah lebih besar, yang sebelah lebih kecil? Nah, padahal dia ini sepasang loh, tuh. Jauh jaraknya 1 cm tuh. Dia nih kaos kaki Kis, padahal harusnya sama. Kenapa dia lebih besar? Sering kayak gini. Kalian gitu juga nggak? Kaos kaki kalian gitu juga nggak, teman-teman? Ada nggak yang sama kayak Kis? Kaos kakiku tuh, Kak, antara yang sebelahnya pasti beda. Kalian gitu juga nggak? Aku suka nonton live asli nyata. Hai Kak Yatno, welcome. Kaos kaki kalian gitu nggak? Atau kalian nggak pakai kaos kaki ya? Ya, salah nanya. Nih kayak gini nih, lihat nih. Kalau nggak percaya, semua kaos kakiku Kak. Tuh. Nah, jaraknya segitu tuh. Kaki lagi bersyukur. Bersyukur apa nih Kak Celan? Lihat nih kaos kakiku. Kenapa kaos kita tuh lain sebelah? Tapi pas beli padahal sama. Kalian gitu juga nggak? Apakah memang kayak gitu? Nah, ini juga tuh. Kok jadi lain sebelah ya? Tuh. Jaraknya jauh, woy. Oh, nih, tuh. Kenapa ya? Apakah memang kaos kaki ini seperti ini? Nah, ini nih, ini nih. Kelihatan nih pasti nih. Sebelah mana sih yang lebih besar nih? Sebelah kiri, kanan. Sebelah kiri apa kan? Oh, sebelah kirinya lebih tinggi. Kalian sebelah ya? Kenapa ya? Malam Kak Kiwong, Kak Alek, makasih udah follow. Halo Kak. Kalian sebelah ya? Kenapa ini? Aneh loh. Kadang-kadang aku nggak ngerti nih. Kok kamu lain sebelah sih? Kakiku yang sebelah mana? Sebelah kiri ya? Kalian gitu juga nggak teman-teman? Kok lain sebelah ya kaos kakiku? Semuanya lagi. Lain sebelah semua. Kayak lebih besaran sebelahnya. Kakiku besaran sebelah kah? Emang kayak gitu kah? Kok lain semua ini? 1, 2, dan 3. Ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku meronta seperti melodi yang mau ini, mau cuci piring. Ini tapi kok baterainya nggak ngisi ya? Tapi lumayan lah 4% ya. Bisa molor, tapi kenapa lain sebelah molornya? Lebih besar yang sebelah, sebelahnya enggak. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku meronta. Aku mau cuci piring, tapi baterainya baru 14. Lama ngisinya. Surat cintaku yang pertama, membikin hati. Duh, cuaca kayak gini enak banget ya kalau kalian yang ada pasangan. Kalian kok malah dibigo gitu. Kalian semuanya pada jomblo ya? Aku, kalau ada pasanganku musim kayak gini, nggak akan aku sibuk-sibuk di sini ngoceh. Bagus ku pelukan sama dia dalam selimut. Beneran nih, serius loh, aku jujur dari hatiku loh. Bagus aku ini geragas aku di dalam selimut itu ya kan. Berperang di sana.
Kalian kok malah main HP? Kadang-kadang aku nggak ngerti deh sama orang-orang yang kalian tuh nggak memaksimalkan momen. Kalau aku tuh ada pasangan, nggak aku biarkan dia tuh apa ya, kayak terabaikan gitu loh. Paham gak sih? Karena momen itu kan berharga. Makanya dulu pas aku punya pasangan, sampai pasanganku tuh ngomong kayak gini sama aku. Aku baru ini nemu perempuan kayak gini, katanya. Kenapa? Menurut kamu hidup tuh apakah tentang bercinta saja? Kalau menurut aku tuh enggak, kata dia gitu. Karena bagiku, ya kalau ada pasangan kan itu ya gimana ya, kita pengennya sama dia kan, nempel, kayak kayak pengen nempel, kayak nggak mau lepas, pengennya bareng dia aja gitu, kayak nggak mau hal lain. Aku bahagianya sama kamu gitu. Dia ngerasa kayak risih mungkin ya, karena kita keseringan pengen nempel. Cowok ini aneh, kalau dapat cewek yang nempel pengennya lepas, tapi kalau dapat cewek yang lari dikejar. Aku nggak ngerti sama cowok. Ini serius loh, kejujuranku dari hati ya. Kadang cowok tuh kenapa ya, dia tuh ya cowok ditempelin kayak risih, pengennya lari. Tapi sekalinya cewek jaga jarak, pengen ngejar, penasaran. Kenapa kalian? Aku sekarang kayak gini karena memangnya aku sendiri. Bener kan? Normal kan? Nah makanya harusnya kan kita nih, misalnya kakak nih sekarang di sana, mohon maaf ya, aku bukan masalah aku apa, aku cuma bertanya secara baik-baik, jangan tersinggung. Kalian di sana, kalau kalian saat ini dalam room ini memangnya sendiri, kurasa ya masuk akal gitu. Tapi kalau kalian di sebelah kalian sekarang ada pasangan, kenapa kalian nggak itu fokusin nikmati momen tuh loh? Arti momen, tahu nggak sih momen? Momen tuh artinya kebersamaan yang sangat sangat harusnya kita hargai, quality time gitu. Fokus gitu, bukan pegang HP. Karena bagiku Kak, ini kan aku menjalani hidup selama ini tuh gitu. Kalau aku lagi bersama seseorang yang kurasa dia sangat berharga, penting bagiku, aku nggak akan sering pegang HP kecuali penting, memang tentang kerjaan. Misalnya itu no problem kan, kerjaan. Gitu loh. Jadi untuk apa kita pegang HP lama-lama? Ada orang yang harus kita ganti, ada tangannya di sebelah, pegang tangannya. Aku kadang-kadang gak ngerti sama orang-orang. Gini loh, kita tuh dikasih, itu tuh artinya, itu tuh berharga loh. Berharga orang yang di sebelah kita tuh, ngerti nggak? Itulah kenapa ketika aku dikirimin pasangan oleh Tuhan dalam hidupku, aku tuh selalu memaksimalkan waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang kumiliki, sumber daya yang ada dalam diriku, ku maksimalkan, fokusin ke dia. Buat apa? Buat aku tuh sadar bahwa waktu ini tuh cepat berlalu. Aku pengen momen ini tuh kita habiskan untuk quality time, bener-bener deep talk, kita bener-bener bareng, kita nikmatin proses kebersamaan ini. Gitu loh. Jadi kalau kalian saat ini ada pasangan, tapi nggak apa-apa sih kalau mungkin memang ini tuh cuma hiburan sesaat, nggak yang tergila-gila memang HP terus. Hitung dalam 24 jam. Potong 8 jam-jam istirahat, berapa jam yang kita gunakan untuk bekerja, berapa jam untuk kita bermain HP, dan berapa jam untuk kita habiskan untuk quality time bersama orang tersayang yang bersama kita nih loh. Itu loh maksud Kis. Ada orang satu rumah, tapi dia tuh kayak enggak menyatu. Cuman satu atap, tinggal bersama, tapi bukan hidup bersama. Beda. Hidup bersama menurut Kis, kita tuh dari hati ke hati gitu. Paham nggak? Nah ini saya serius. Oh iya, kalau serius ya didengarin yang baik gitu maksudnya. Karena aku merasanya gini Kak. Kalau kakak melihatkan aku, banyak aku habiskan waktu untuk fokus kerjaku. Ya karena memang aku momennya saat ini tidak berada di titik aku menjalin hubungan gitu loh. Tapi kalau aku menjalin hubungan, beda lagi prioritasku. Bukan berarti aku tidak bekerja. Tapi ada batas waktu di sana yang akan kita kurangi pasti. Ini kenapa aku kerja, bahkan kemarin aku kerja berapa jam itu. Dari live Bigo sampai aku ngehandle pijat. Habis kelar pijat massage, aku live Bigo lagi coba. Karena apa? Karena aku memaksimalkan momen ini. Saat ini, kesendirian ini memberi kesempatan untuk aku fokus ke diriku sendiri dan dengan pekerjaanku saja. Tapi kalau teman-teman di sana ada momennya ketika bisa bersama dengan orang terkasih, tapi malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk HP. Oh, ruginya. Tapi kalau kakak dari HP menghasilkan uang, itu pekerjaan kakak,
Itu bagus, tapi tetap ada batas di sana. Jangan sampai gara-gara sibuknya kerja itu lupa sama orang terkasih yang bernapas di sebelah kita nih. Ada orang penting di sebelah kita nih, orang berharga. Lihat nih kekasih kita ya kan. Pandangi wajahnya, genggam tangannya. Aduh, ya Allah. Ada orang tuh gak bisa sadar yang dipikir nih. Kadang-kadang manusia nih, aku kasih tahu nih ya teman-teman. Bukan masalah apa ya. Kita benar-benar harus jujur dari hati ke hati nih ya. Jangan berpikir bahwa kayak gini nih, misal ada orang di sebelah kita pandang dia kayak B aja. Enggak bisa. Menurut Kis ya, ini pandanganku ya. Karena ketika aku menjalani hidup, aku gak pernah memandang orang yang dititipkan, dihadirkan Tuhan dalam hidupku tuh B aja, gak pernah. Tidak pernah sekalipun aku menganggap orang yang bersamaku tuh B. No. Mereka istimewa. Mereka berharga. Mereka penting bagiku. Itulah kenapa segala sumber daya yang kumiliki benar-benar kufokuskan. Karena punya kesadaran momen ini tuh, kita nggak tahu ke depan loh. Waktu tuh sangat singkat. Bigo aja nih, Kis di Bigo dari 2016, sekarang udah 2026. Coba kita hitung 10 tahun kali 365 hari. Berapa ribuan hari. Tidak terasa kan? Rasanya kita masih seperti baru kemarin kan kita di Bigo. Tidak terasa. Dan syukurnya kita masih bisa nih. Kayak gini, sehat gitu. Kumpul di Bigo. Nah coba. Teman-teman, ada pasangan di sebelahnya. Kenapa nggak fokusin gitu? Ngobrol bareng. Gandeng tangannya. Sayang. Terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih sudah mau menerima aku apa adanya. Dengan kecentilan, kebawelan, dan kecengenganku. Kelebihan dan kurangku ini. Terima kasih loh kamu mau sabar menghadapi tingkahku yang menyebalkan. Gitu. Maaf ya sayang. Kalau aku tuh nyebelin banget gitu. Maaf loh sayang. Aku tahu aku gak sempurna. Apa sih susahnya bilang kayak gitu? Tapi makasih loh sayang, tetap mau sama aku. Aku tahu, aku bukan manusia terbaik. Aku tahu aku bukan orang yang paling sempurna dan perempuan paling anggun, paling lembut, atau paling cantik. Aku sadar. Tapi aku bersyukur kamu mau terima aku. Kan gitu. Baru terasa. Coba tinggal bilang. Kis waktu berada di titik aku sama pasanganku, omongin sama dia. Makasih ya sayang. Sudah ada. Udah hadir dalam hidupku. Tapi ketika udah gak bersama, ya udah. Terima. Terima kasihnya sama siapa? Sama yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Telah menyelamatkanku. Memberikanku kehidupan yang jauh lebih layak dan lebih baik menurut Engkau. Gitu. Apapun yang dikasih, makasih. Kalau ada pasangannya, makasih. Ada orangnya nih yang kita bisa sampaikan. Kalau kita sendiri nggak ada pasangannya, kita langsungnya ke sana. Ngomong sama siapa coba? Masa ngomong sama tembok? Makasih ya tembok. Ya walaupun kadang-kadang memang gitu juga aku ngomong sama bantal. Makasih ya bantal. Udah mau menampung air mataku. Makasih ya guling. Udah mau dipeluk sama aku tiap malam. Makasih ya selimut. Udah menghangatkan tubuhku. Iya memang. Kadang-kadang memang ada gitunya, agak berlebihan sih. Ngomongnya sama selimut. Tapi kan alangkah baiknya ketika teman-teman saat ini ada manusia di sebelah. Manusia kan ada telinganya tuh. Ada mulutnya. Ada hatinya. Mending langsung diomongin. Lebih bisa nyahut. Seru. Kalau dia bilang, udahlah sayang, aku lagi gak mau ngobrol. Terus mau kamu apa sayang? Udah tahu kan sayang, harus ngapain? Nah, tinggalkan buka celana. Simple. Gak repot. Awalnya kan manja-manja dulu. Terima kasih ya sayang, sambil bawain teh, apa kopi yang dia suka, apa nih, susu atau apa gitu kan. Kita tahu kesukaan sayang kita. Kita buat dulu sambil dibawa.